Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Ternyata kemarin itu cerita tentang janganlah kau jadi babinsa, haruslah kau jadi RPKAD, itu berlanjut. Berlanjutnya begini, karena perintah itu atau anekdot itu tidak hanya disampaikan kepada Kasipeenmo, lebih dulu kepada para kabid seluruh Indonesia. Di antaranya adalah Pamaman Kabid Operasional Gunungan Aki di Jawa Barat. Tapi kalau sudah ke bawah itu ada dua. Ada Kabid Pop KB, ada Kabid Pop Bud. Pop Budnya sama Pak Yus, Pop KB-nya sama Pak Maman. Melanjutkan itu di Jawa Barat membuat Bintek. Ini ada pertanyaan Bintek. Bintek itu dibagi 3 kategori. Satu adalah Kopassus atau baret merah, kedua baret hijau, dan yang ketiga adalah Pacat. Yang baret merah itu adalah yang inti, pasukan inti, ya, pasukan tempur. Kemana dia? Sasarannya kepada hardcore, sasaran keras, sasaran susah. Di antaranya adalah daerah Banten. Itu daerah Banten itu adalah daerah hardcore, daerah yang belum maju. Termasuk Tangerangnya pada saat itu. Sukabumi, mana lagi Garut. Yang dianggap susah itu karena Terjal, karena Cianjur juga, ya, karena juga penerimaan KB-nya masih rada susah, terutama untuk wilayah-wilayah yang Wasettomi Ayudi. Nah, itu Binteknya harus baret merah. Kemudian baret hijau itu kepada daerah landai, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Sumedang gitu ya. Itu yang sudah bagus-bagus soal KB-nya. Ya termasuk ya ke Subang begitu, itu adalah baret merah. Sedangkan Pacat, pasukan cadangan itu adalah bagi mereka-mereka hanya dibuat cadangan. Kalau baret merah dengan baret hijaunya tidak jalan, maka dia masuk. Yang kedua, Bintek itu tidak bisa ikut kalau dia tidak ikut rapat, tidak ikut penentuan dan menentukan langkah-langkah. Tiap bulan dicoret langsung. Dan bulan itu kita tidak dapat duit. Karena apa? Karena kita tidak termasuk kepada Bintek. Walaupun misalnya Aki ini baret merah. Daerah pegangan itu adalah Pandeglang, Lebak begitu. Tapi ketika Aki tidak ikut rapat, pada saat rapat Bintek dicoret, diganti sama yang lain. Kejamnya begitu. Karena apa? Karena kalau kita pelongo jadi Bintek ke lapangan, ini bisa-bisa dikelabui sama PLKB. Itu zaman dulu ya. Jadi nggak bisa. Makanya, dan Bintek itu bukan per sektor, bukan per komponen, tapi Bintek total. Seorang Bintek itu harus tahu, ya, dari mulai program pendukung, sarana, segala macam harus tahu, itu ya. Tidak bisa, oh ini mau Bintek KS, ini mau Bintek KB, tidak ada, itu tidak ada. Harus tahu. Kita harus tahu BKB, kita harus tahu segala macam lah. Pokoknya Bintek itu totalitas, makanya digemleng dulu. Sampai harus tahu pendataan. Kalau sekarang kelihatannya terlalu komponen isme. Jadi kalau bidang KS dari provinsi datang ke daerah-daerah yang wilayah KS-nya. Misalnya ke BKB, ke BKR. Bidang KB itu dia mengkondisikan misalnya adalah pelayanan-pelayanan. Dulu tidak. Pelayanan pun Bintek itu harus tahu prosedurnya dan lain sebagainya. Dan itu Bintek-Bintek yang dibagi itu mekop. Nah, bagaimana ada yang bertanya? Ada yang disebut 121, ada yang bertanya lagi 1211.
Jadi begini ceritanya. Bintek dari provinsi itu harus sampai ke akar rumput. Maka dibuatlah metode 2-1-2. Itu bagi yang dekat. 1-2-1 lupa. Satu hari perjalanan dari provinsi ke kabupaten kota dan analisa. Jadi setengah harinya adalah perjalanan, setengah harinya analisa. Analisa kepada laporan yang masuk. Mana dipilih 2. Daerah mana yang tertinggi hasilnya dan daerah mana yang terendah hasilnya. Itu ya. Terus kemudian hari keduanya kita berada di daerah mana dulu. Terserah Bintek. Terserah kesepakatan dengan kabupaten kota. Apakah mau berada di daerah yang tinggi dulu? Nah, besoknya kita ke daerah rendah. Atau daerah rendah dulu atau daerah yang tidak berhasil dulu baru ke daerah yang tinggi. Nah, apa yang dinilai? Totalitas. Berapa kali pertemuan BKB? Berapa anak yang naik? Timbang 7 aspek perkembangannya. BKR, berapa anak yang bermasalah? Jadi langsung kepada fokus, ya. Tidak secara umum, ya gitu. Kalau Aki sekarang juga ada AK menceng-menceng ya. Jadi kalau kita penilaian kalau sekarang malah ke kampung KB gitu. Berapa keluarga yang bisa dientaskan menjadi berkualitas? Di mana, indikator mana yang bisa dientaskan? Itu sekarang hampir tidak kelihatan. Kalau kampung KB-nya bagus, setelah ada mural, setelah ada taman kampung itu sudah dianggap hebat. dulu enggak gitu ya. Tapi sampai kepada aspek-aspek yang sangat kecil harus diungkap. 2 hari itu. Nah, hari ketiga kita disebut di rapat konsultasi. Konsultasi di tingkat kabupaten. Bersama siapa? Bersama kecamatan lagi. Ada 2, ada yang bersama PLKB, ada yang bersama dengan pengawas PLKB. Dibahas itu yang 2 itu, yang tinggi dan yang rendah itu, termasuk masukan-masukan dari masing-masing kecamatan tiap bulan. Dan yang namanya konsultasi ke kabupaten PLKB itu segudang di bawah. Ada visum, ada R1KS, ada catatan-catatan lain, ada macam-macam lah, ya. Itu dibawa sampai kata Dartoma yang dari Ciasem, kita itu di Sagalaherang. Bayangkan dari Ciasem, dari ujung utara ke ujung selatan Sagalaherang, pulangnya malam. Luar biasa. Diperiksa satu persatu. Itu pembinaan. Jadi pembinaan dulu atau Bintek itu zaman dulu seperti itu. Itu Mekop. Ini masukan kepada lini lapangan, masukan kepada para pimpinan. Apakah sekarang seperti itu? Nonggo itu. Aki bukan perintah, bukan ini hanya sekedar memberikan contoh seperti itu. Digodok di kabupaten, dibuatkan lagi rencana yang akan datang. Itu biasanya sampai malam, karena satu persatu kecamatan ini coba gitu, sama dengan radiogram dari pusat ke kita. Tiap provinsi itu kan dievaluasi, jadi netes. Makanya kemarin Aki bilang, pusat kalau mau melatih KIE jangan terlalu jauh ke bawah. Masukkan aja, perkuat aja pengelola KIE provinsi. Nanti dia yang meneteskan ke bawah. Dan sekarang untuk itu banyak forum. Forum pertemuan PLKB, forum pertemuan institusi. Kenapa tidak kita turun ke situ? Jadi jangan terlalu menunggu diklat. Jangan terlalu menunggu diklat. Kita masuk aja ke situ. Berikan ilmu-ilmu KIE kita itu. Mungkin ini belum punya bahan untuk itu, makanya saya minta ke Ibu Ning dengan ke Bu Ratna. Bu Ning itu ya direktur yang sekarang untuk meneteskan ke bawah. Nah, 1, 2, 1. Jadi 1 provinsi ke kabupaten analisa, 2 di lapangan yang tertinggi dan terendah, 1 lagi evaluasi di kabupaten, yaitu yang pertemuan sampai malam itu. Ada yang 1, 2, 1, 1. Nah, ya ini jadi 5 hari. Kenapa? Itu bagi daerah yang jauh. Misalnya ke Rangkas Bitung, Pandeglang, begitu. Itu diberi tambahan 1 hari karena takut
Kalau kemalaman kan tidak ada kendaraan pulangnya. Makanya diberi kesempatan pulangnya besok harinya. Begitu. Itu yang disebut dengan pola Bintek 121 dan 1211. Jadi asalnya Binteknya baret merah, baret hijau, dan pasukan cadangan. Itu saja dari Aki sebagai gambaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.